Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Arif di channel 253 Catfish Farm. Di video tutorial kali ini kita akan mencoba mempraktikkan membuat pakan fermentasi. Oke, sebelumnya saya sudah siapkan ini jerigen yang berisi probiotik yang sudah kita buat sebelumnya. Kalau kalian belum melihat videonya atau bingung cara membuatnya, kalian bisa cek di video saya sebelumnya, cara membuat probiotik herbal gratis. Bahan-bahannya pun mudah ditemukan. Yang kedua, ini ada ini cairan gula merah atau kalian bisa ganti dengan tetes tebu. Karena saya nggak ada, saya ganti sama cairan gula merah. Dan yang ketiga ini adalah enzim gunanya untuk memecah kandungan protein menjadi lebih mudah lagi dicerna oleh ikan. Saya nggak tahu ini sebenarnya work atau tidak, bekerja atau tidak. Awalnya saya sempat takut, tapi saya membaca beberapa referensi, ternyata itu sangat bagus sekali buat ikan. Untuk yang ini sendiri sebenarnya nggak wajib, makanya saya nggak buat tutorialnya. Tapi kalau kalian ada yang pengen tahu gimana cara membuatnya, ini gratis banget cara buatnya pun mudah sekali. Kalau kalian ada yang tahu gimana cara membuatnya, kalian bisa komen di bawah video ini. Nanti saya akan beritahu via WhatsApp, karena di video tutorial kali ini kita akan lebih membahas mengenai dua bahan ini agar bisa digunakan untuk fermentasi pakan. Gunanya apa sih fermentasi pakan? Gunanya yaitu untuk meningkatkan, katanya karena saya bukan orang gizi, katanya buat meningkatkan kadar protein yang ada di pelet menjadi lebih banyak lagi, menjadi beberapa kali lipat. Katanya sih bisa nyampe 3 kali lipat gitu. Makanya kalau kalian bingung kenapa aku pakan difermentasi, padahal di kemasan peletnya atau pakan ikannya itu nggak ada anjuran untuk difermentasi. Ya jelas lah nggak bakalan ada, karena kalau ada saran buat difermentasi, mereka yang bangkrut karena ikannya udah cepet-cepet gede karena diberi pakan fermentasi. Selain itu, pakan fermentasi juga berguna buat menjaga pencernaan si ikan lelenya ya. Kenapa? Ini saya kasih sampel pelet seperti ini. Kalian bisa perhatikan, ambil beberapa genggam, satu sedikit saja, terus lempar ke air, terus kalian tunggu beberapa saat, nanti peletnya itu akan membesar semakin membesar. Nah, coba kalian bayangin kalau ikan lele kalian dikasih pelet seperti ini terus dimakan dan membesar di perut ikan. Apa dampaknya? Dampaknya adalah perut ikannya, lelenya kembung. Kalian bisa sering temu kan permasalahan ini, atau orang yang menanyakan mengapa ikan saya perutnya besar gitu, kembung. Nah, itu salah satu penyebabnya karena peletnya tidak difermentasi, atau minimal peletnya harus dibibis saja dulu gitu. Oke, cara pembuatannya seperti apa? Oke, kita langsung praktek ya. Oke, pertama kita kocok-kocok dulu ini bakteri lactobacillusnya. Buat kalian yang masih bingung, saya tekankan sekali lagi, kalian bisa lihat video cara membuat probiotik untuk fermentasi pakan dan untuk air di video saya sebelumnya. Oke, tadi sebelumnya saya sudah aduk-aduk juga ya, jadi nggak perlu agak lama. Oke, sebenarnya untuk penggunaan probiotiknya yang dicampur sama pakan ini nggak terlalu banyak. Kalian perlu secukupnya aja. Tapi karena ini probiotiknya juga banyak banget, nggak bakalan habis. Daripada ini, saya pakai full probiotik aja airnya. Tapi kalian kalau misalnya cuma ada probiotiknya dikit, kalian bisa campur ini
dengan air kolam yang sudah kita treatment sebelumnya. Oke. Aduh, ini maaf sekali ya, tumpah-tumpah kali. Saya cuma pakai satu tangan. Tangan yang satunya kan lagi megangin ini di kamera video. Oke. Kalau ini nanya takarannya seperti apa, saya sih main kira-kira aja. Tapi jangan kebanyakan, jangan terlalu sedikit. Kalau kebanyakan nanti dampaknya seperti apa? Nanti itu dampaknya banyak pelet atau pakan, terutama yang bagian dalam, bagian paling bawah akan menjadi lembek sekali, dan itu kalau menurut kalau saya sendiri kurang suka. Oke, kita aduk-aduk. Nah, oke. Oh, tadi ada satu hal yang lupa kita bahas ya, ini mengenai kalian perlu satu wadah, mau itu drum, mau itu ember atau apapun yang kedap udara, karena nanti proses fermentasi akan memakan beberapa waktu di ruangan yang tanpa udara. Tapi saya ini pakai ember dulu. Gunanya apa? Jadi nanti kalau airnya yang kita siapkan terlalu banyak, kita bisa pisahkan, kita ambil peletnya lagi, masukkan ke tempat, tapi tidak sama airnya yang menggenang. Itu manfaatnya untuk apa? Manfaatnya yakni agar nanti karena peletnya itu kan disimpan di ruangan kedap udara selama berhari-hari, airnya kan akan mengendap di bagian bawah. Biasanya yang paling bawah itu banyak banget airnya. Nah, kalau karena kebanyakan airnya, makanya saya siasati dengan cara seperti ini gitu. Kalian kalau misalnya kurang air, ini bisa ditambah air kolam ya, bisa air kolam yang udah kita treatment. Nah, karena itu nanti bakteri lactobacillus juga banyak sama. Oke. Bentar. Ini kita masukkan peletnya aja, ini kawanannya ikannya banyak, tapi kok fermentasinya cuma sedikit, cuma segini. Ini soalnya karena saya fermentasinya banyak, saya susah bikin videonya, saya kesusahan, makanya saya bikin khusus ini cuma gambaran umum aja cara melakukan fermentasi seperti apa. Nanti buat jumlahnya sendiri kalian bisa perbanyak sendiri ya. Ini saya susah bikinnya soalnya saya harus pegang kamera juga. Kalau misalnya kalian mau perbanyak, misalnya mau bikin berapa 10 kilo atau berapa 20 kilo atau mungkin satu karung 30 kilo, nah nggak masalah. Ini cuma gambaran umum aja. Ini peletnya saya gunakan jumlahnya 2 kilo. Itu tadi 1 kilo, itu 1 bungkus, ini 1 kilo lagi. Nah, manajemennya seperti apa? Baik, saya akan coba cerita manajemen fermentasinya seperti apa. Bentar, selesai ini, tanya lagi, nanggung. Oke. Ini kita tinggal aduk-aduk agar meresap. Oke. Jadi yang harus kalian lakukan adalah menghitung berapa banyak pakan yang harus diberikan ke ikan kalian dalam satu harinya. Misalnya dalam satu hari kalian harus memberi ikan kalian sebanyak 1 kg. 1 kg. Nah, 1 kg berarti satu kali ngasih makannya 300 gram, 400 gram gitu kurang lebih ya. Total 1 kg. Nah, kalian buat pakan fermentasinya itu buat 4 hari ke depan. Berarti totalnya 4 kg. Kalian buat adukan seperti ini, aduk-aduk. Nah, nanti manajemennya seperti ini. Hari pertama
karena pakan baru dibuat, berarti otomatis belum, proses fermentasi belum jadi, kita berikan saja nggak apa-apa. Itu berarti namanya dibibis ya. Jadi setelah kita kayak gini, misalnya udah waktunya jam makan, kita bisa langsung berikan, dengan catatan sudah diangin-angin dulu kurang lebih sekitar 10 menit 15 menit sudah bisa diberikan kepada ikan. Nah, nanti setelah diberikan pakan, kalian simpan kembali di ruangan kedap udara. Biarkan terus menerus, kalian sampai 4 hari habis ke depan baru kalian buat lagi. Jadi ketika kalian mau memberi makan ikan kalian ambil, tetapi setelah pemberian pakan selesai, kalian simpan kembali di ruangan kedap udara. Oke, gitu aja. Nanti saya aduk-aduk dulu ya ini ya. Ini tidak ada air yang tersisa ya, berarti tadi ukurannya pas. Padahal saya nggak ukur pakai misalnya harus berapa persennya, tapi ya kan udah biasa, jadi saya udah tahu sendiri kira-kira airnya sebanyak apa. Oh, ada yang lupa. Ini cairan ini. Saya mau tambahkan cairan ini gunanya untuk memecah kandungan protein agar lebih mudah dicerna. Harusnya tadi ya, bukan sekarang. Tapi nggak apa-apa. Cairan ini nggak wajib ya, nggak wajib. Tapi kalau kalian mau coba, bisa kirim komentar kalian di bawah, lalu tanyakan langsung kepada saya. Nanti saya akan jawab secara privat, enggak di publik. Soalnya masih bukan kontroversial, masih jarang yang membahas untuk cairan tersebut. Bahkan di SOP saya pun tidak ada sebenarnya, tidak ada. Tapi setelah saya aplikasikan, ternyata tidak ada dampak buruk terhadap ikan. Dan saya membaca artikel bahwa ternyata cairan tersebut bagus juga buat ikan, karena untuk memecah protein agar lebih mudah dicerna. Jadi kalau misalnya dikasihkan lebih baik lagi. Nah, oke. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah memasukkan pelet ini ke ruangan kedap udara. Tapi sebelumnya saya mau ngasih masukan, kalau misalnya setelah diaduk-aduk air yang kalian berikan terlalu banyak, artinya masih banyak air yang menggenang, air tersebut kalian buang aja dulu. Kalau enggak kalian ambil, tapi jangan diambil sama airnya. Oke. Bentar, saya ini ada tempat cukup unik untuk tempat fermentasi. Jadi saya ada magicom bekas. Ini magicom bekas ya. Jadi saya pakai ini karena ketika saya coba ternyata kedap udara dan bisa digunakan untuk fermentasi. Oke, ini tempatnya ya. Oke, kalian tinggal masukkan aja. Ciri nanti kalau setelah 3 hari fermentasinya berhasil, si pelet makanan ikan ini wanginya berubah menjadi lebih harum. Jadi tidak bau pelet seperti pelet pabrik, tapi lebih harum, baunya seperti tape. Nggak kayak tape juga sih, walaupun saya baca banyaknya bilangnya wangi seperti tape, tapi saya cium nggak bau tape sih. Emang wangi, tapi nggak tahu bau apaan. Yang wangi menurut saya nggak bau kayak pelet. Ikan kan ada bau ikan gitu ya. Kalau ini cenderung lebih wangi. Nanti akan tumbuh putih-putih juga seperti jamur gitu, tapi itu nggak jadi masalah, malah beberapa orang malah menginginkan jamur tersebut karena bagus katanya buat ikan. Dan memang waktu saya coba juga tidak terjadi masalah. Oke, coba aduk, kita masukkan, terus
sampai semuanya habis. Aduh, ini tempatnya kayaknya udah full nih. Dikit lagi, mudah-mudahan muat nih. Jadi 2 kilo bisa untuk satu magicom nih. Lebih sedikit ini kalau segini buat ikan saya sekali makan udah habis, kurang mungkin ya, tapi nggak apa-apa. Oke, gini aja ya, gini aja dulu. Nanti yang ini nanti saya langsung berikan aja. Yang ini kita masukkan ke proses fermentasi. Oh ya, ketika proses fermentasi berjalan, dan bentar saya masukkan dulu. Ketika proses fermentasi sedang berlangsung, jangan simpan tempat fermentasi. Kalau saya ini ada tempat magicom ya, di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Kalian bisa simpan tempatnya itu di tempat yang teduh. Ini kalian buat sekali lagi buat 4 hari ke depan aja ya, jangan terlalu lama, nanti malah hasilnya jelek. Saya juga belum pernah coba kalau buat terlalu lama, mending buat 4 hari ke depan aja. Nah, simpan di tempat yang tidak terkena matahari langsung. Oke, nanti setelah 3 hari seharusnya ini kalau kalian ambil segini, lalu kalian cium, baunya udah menjadi harum dan sangat dimungkinkan ada bintik-bintik putih itu seperti jamur itu bagus juga. Oke, itu saja mungkin membuat video kali ini. Kalau ada kekurangan kalian boleh komen. Kalau ada pertanyaan kalian boleh juga komen, mau ngasih saran, ngasih masukan buat videonya ke depannya harus seperti apa, atau ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh komen. Tolong like, subscribe, sama share videonya ya, biar banyak petani-petani yang lain juga yang tahu cara melakukan fermentasi pakan itu seperti apa. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan buat video kali ini. Bye.